Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardan Adila Mosa, NPM 2120 1007. Saya Muhammad Nur Ali, NPM 2120 1005. Saya ingin membahas mengenai pengembangan dan pelatihan. Yang pertama ada pengembangan. Satu, pengertian pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu wujud usaha pengembangan kualitas dari kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai proses metode perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan. Yang kedua, selanjutnya ada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Nah, setiap organisasi pasti akan berupaya agar tujuannya tercapai dengan efektif dan efisien. Efektivitas dan efisien organisasi sangat bergantung pada baik buruknya pengembangan sumber daya manusia atau anggota organisasi itu sendiri. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi tersebut secara proporsional harus diberikan latihan serta pendidikan yang terbaik. Nah, selanjutnya ada menurut Bagus tahun 2015 halaman 83, tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan diarahkan untuk membekali peningkatan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama ada untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kerja. Yang kedua ada meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada meningkatkan semangat kerja. Yang keempat ada menjaga semangat kerja. Yang kelima menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam ada menunjang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Nah, selanjutnya ada pengembangan karyawan bertujuan untuk bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini menurut Pak Hardi tahun 2008 halaman 70, tujuan pengembangannya adalah satu ada produktivitas. Nah, produktivitas dengan pengembangan produktivitas dengan kerja karyawan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi akan semakin baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan akan semakin baik. Selanjutnya ada efisiensi. Pengembangan karyawan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Nah, pemborosan berkurang, biaya produktivitas relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin kecil. Nah, yang ketiga ada kerusakan. Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produktivitas dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang keempat ada kecelakaan. Nah, kecelakaan pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Terus di sini ada yang kelima, bagian pelayanan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan. Misalnya, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam ada moral. Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaan sehingga merek antusiasnya menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, yang ini ada karir. Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi karyawan lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. Nah, selanjutnya di sini ada konseptual. Dengan pengembangan, suatu manajer akan semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan. Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relation yang lebih luas, motivasi yang lebih terarah sehingga pembinaan kerjasama vertikal dan horizontal semakin harmonis. Nah, di sini selanjutnya ada balas jasa. Dengan suatu pengembangan, balas jasa atau yang biasa disebut seperti gaji, upah, atau intensif dan benefit
karyawan akan meningkat karena prestasi kerjanya semakin besar. Yang terakhir ada konsumen. Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat konsumen karena akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Nah, yang ketiga ada pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia semakin penting manfaatnya karena tuntutan jabatan dari suatu pekerjaan, apalagi dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, semakin ketatnya persaingan antar perusahaan sejenis. Nah, setiap sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau dunia kerja dituntut agar bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk bertujuan non-karir maupun karir bagi sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan. Nah, di sini juga ada pengembangan sumber daya manusia sendiri juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengembangan sumber daya manusia secara makro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro penting sekali dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara makro ini bertumpu pada pengertian bahwa pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik akan dapat menghemat sumber daya alam yang ada, atau setidaknya pengelolaan dan semakin sumber daya alam dapat secara tepat guna. Nah, karena sumber daya manusia yang telah dikembangkan sedemikian rupa akan memiliki skill yang cukup untuk memanfaatkan hasil alam secara berkelanjutan. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia secara mikro. Pengembangan sumber daya secara mikro ini lebih menekankan pada pengoptimalkan hasil suatu kerja yang secara maksimal di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada pengertian pelatihan. Penggunaan istilah pelatihan atau training dan pengembangan development telah dikemukakan para ahli. Menurut Yodar Anwar Prabu Mangkunegara, istilah pelatihan untuk karyawan atau pelaksana teknis dan pengawas, sedangkan istilah pengembangan ditunjukkan untuk karyawan tingkat manajemen. Pendapat Wexley dan Yulk menjelaskan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang dilaksanakan untuk mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan dan mengambil keputusan dan hubungan manusia atau human relation. Selanjutnya ada tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Karyawan yang kinerjanya kurang memuaskan karena minimnya kecakapan merupakan target utama dalam program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, memperbaharui keterampilan karyawan. Manajer diharuskan tanggap pada perkembangan teknologi yang akan membuat fungsi organisasinya lebih efektif. Perubahan teknologi berarti perubahan lingkup pekerjaan yang menandakan bahwa harus adanya pembaharuan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, menghindari keusangan manajerial. Banyak ditemukan sebagai kegagalan dalam mengikuti proses dan metode baru. Perubahan teknis dan lingkungan sosial yang cepat berpengaruh pada kinerja. Bagi karyawan yang gagal menyesuaikan diri, maka apa yang mereka miliki sebelumnya menjadi usang. Yang keempat, memecahkan permasalahan organisasi. Di setiap organisasi tentulah banyak sekali konflik yang terjadi dan pastinya dapat diselesaikan dengan beragam cara. Pelatihan dan pengembangan memberikan keterampilan kepada karyawan guna mengatasi konflik yang terjadi. Yang kelima, memperbaiki diri untuk promosi dan suksesi manajerial. Hal penting guna menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yaitu dengan program pengembangan karir. Dengan mengikuti program pelatihan dan pengembangan, karyawan dapat memperoleh keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk promosi dan memudahkan dalam perpindahan ke tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi. Yang keenam, memenuhi kebutuhan kepuasan pribadi. Banyak karyawan yang berorientasi lebih kepada
prestasi dan butuh tantangan baru pada pekerjaannya. Kemudian menurut Shimamura, adapun tujuan pelatihan dan pengembangan, yang pertama memperbaiki kinerja, yang kedua memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, yang ketiga mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten, yang keempat membantu memecahkan persoalan operasional, yang kelima mempersiapkan karyawan untuk promosi, yang keenam memenuhi kebutuhan pribadi. Di sini ada yang ketiga, analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, penentuan dari kebutuhan pelatihan organisasional mencerminkan tahapan diagnostik dari penentuan tujuan-tujuan pelatihan. Penilaian ini melihat pada masalah-masalah kinerja karyawan dan organisasional untuk menentukan apakah dengan diadakannya pelatihan akan menolong. Selanjutnya ada analisis organisasional. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan dapat didiagnosa melalui analisis organisasional. Sebuah bagian penting dari perencanaan SDM strategis organisasional adalah identifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang akan dibutuhkan di masa depan seiring berubahnya pekerjaan dan organisasi. Baik kekuatan internal maupun eksternal akan mempengaruhi pelatihan dan harus dipertimbangkan ketika melakukan analisis organisasi. Lalu yang kedua ada analisis pekerjaan, berfokus pada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Deskripsi pekerjaan merupakan sumber data yang penting pada kegiatan ini. Terkait pula dengan apa saja yang harus diajarkan atau diberikan dalam pelatihan agar para karyawan yang bersangkutan mampu melakukan pekerjaan secara efektif. Yang ketiga ada analisis individual. Kegiatan ini merupakan langkah untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan mengembangkan individual. Pertanyaannya yang relevan adalah siapa yang perlu untuk dilatih dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan jenis apa yang diperlukan oleh para karyawan. Nah, selanjutnya ada metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada metode on the job atau yang di tempat kerja. Pertama, metode on the job merupakan suatu metode yang layak banyak digunakan dalam pelatihan dan pengembangan. Nah, karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Nah, selanjutnya yang pertama ada rotasi jabatan atau job rotation, memberikan karyawan suatu pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi yang berada dan praktik berbagai keterampilan manajerial. Nah, rotasi pekerjaan melibatkan perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Yang kedua adalah latihan instruksi pekerjaan atau job instruction learning. Latihan instruksi pekerjaan merupakan suatu metode yang digunakan dengan memberikan suatu petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung dan pada pekerjaan dan digunakan terutama melatih para karyawan untuk melaksanakan pekerjaan mereka sekarang. Yang ketiga ada magang atau apprenticeship, merupakan suatu proses belajar dari seorang ke seorang atau beberapa orang yang lebih pengalaman. Nah, pendekatan ini dikombinasikan dengan latihan on the job, yaitu dengan mengkombinasikan materi di kelas dengan praktik di lapangan. Yang keempat ada coaching. Coaching merupakan suatu bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Nah, yang kelima ada penugasan sementara. Penugasan sementara merupakan kegiatan penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia untuk jangka waktu yang ditetapkan. Nah, yang kedua ada metode off the job atau yang di luar pekerjaan. Metode-metode yang pertama ada metode-metode simulasi. Yang kedua
Nah, metode simulasi ini adalah suatu situasi atau peristiwa menciptakan untuk bentuk realitas atau imitasi dari realitas. Simulasi merupakan suatu penentuan karakteristik atau perilaku tertentu dari dunia real sedemikian rupa sehingga para peserta dapat merealisasikan keadaannya sebenarnya. Nah, metode ini yang pertama ada metode studi kasus, di mana metode studi kasus ini merupakan uraian tertulis atau lisan tentang suatu masalah yang ada. Yang kedua ada role playing atau bermain peran. Metode ini merupakan yang memungkinkan suatu para karyawan untuk memainkan berbagai peran yang berbeda. Yang ketiga ada business games, merupakan suatu metode simulasi pengambilan keputusan secara kecil yang dibuat dengan situasi kehidupan bisnis yang nyata. Nah, yang keempat ada vestibule training, merupakan suatu bentuk pelatihan yang dilaksanakan di area terpisah yang dibangun dengan berbagai jenis peralatan yang sama seperti yang digunakan pada pekerjaan yang sebenarnya. Yang terakhir ada yang kelima, laboratory training, merupakan suatu bentuk latihan kelompok terutama untuk digunakan pengembangan keterampilan antar pribadi. Mungkin cukup sekian dari kita berdua. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.